Oke, selamat datang kembali di channel Nabla Education. Di video ini kita masih melanjutkan soal latihan dasar KSN Fisika SMA dan ini adalah video bagian yang keempat. Bagi teman-teman yang belum belajar atau menyaksikan video sebelumnya, linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Nah, nanti teman-teman juga melihat playlist video-video tentang KSN Fisika SMA secara lengkap yang ada di deskripsi juga. Linknya nanti saya sertakan juga ya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar salah satu topik ya dari KSN Fisika, yaitu tentang dinamika linier atau hukum Newton. Kita akan membahas soal tentang katrol yang dihubungkan dengan dua buah massa, kemudian katrol itu berada dalam lift yang sedang bergerak dengan percepatan tertentu. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebuah katrol bergantung pada langit-langit suatu lift. Pada katrol itu terdapat beban M1 dan M2. Jika lift bergerak naik dengan percepatan A0 dan abaikan massa katrol dan tali, hitung percepatan M1 relatif terhadap tanah dan relatif terhadap lantai lift. Oke ya, jadi di sini ada dua buah benda M1 dan M2 kemudian dihubungkan dengan tali yang melewati katrol, tetapi katrolnya berada dalam lift yang bergerak dengan percepatan A0 ya, ke atas ini berarti. Jadi liftnya itu bergerak dengan percepatan A0. Nah, kemudian kita tidak tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil masanya, tetapi kalau dari gambar ini kita asumsikan M2 yang lebih besar daripada M1 ya. Jadi asumsinya adalah M2 lebih besar M1. Berarti nanti M2 akan bergerak turun, kemudian M1 akan bergerak naik, masing-masing dengan percepatan A, relatif terhadap lift ya. Jadi di sini teman-teman harus perhatikan percepatannya itu relatif terhadap siapa. Jadi kita punya A itu sama dengan percepatan M1 dan M2 relatif terhadap lift ya. Nah, kemudian jika kita meninjau terhadap tanah ya, terhadap kerangka acuan yang inersial atau di sini misalkan tanah, kita misalkan M1 itu punya percepatan A1. Nah, A1 itu adalah percepatan M1 relatif tanah. Sedangkan untuk massa yang kedua, kita misalkan dia punya percepatan A2, yaitu percepatan massa 2 relatif terhadap tanah juga ya, sama dengan M1 ini. Oke, sudah kita buat nilai percepatan-percepatannya, kemudian kita gambarkan dulu seperti biasa diagram gayanya atau free body diagramnya pada masing-masing benda di sini ya. Di sini berarti ada M2G atau W2, kemudian di sini ada tegangan tali karena katrolnya licin. Maka ini katrol tidak berotasi ya, jadinya dia hanya lewat aja talinya di sini. Ini ada tegangan tali, di sini juga ada tegangan tali, dan di sini ada M1G. Oke, soal ini nanti kita akan coba lakukan pendekatan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan hukum Newton yang biasa, yaitu dengan kerangka acuan tanah ya. Jadi perhatikan hukum Newton, hukum 2 Newton itu berlaku jika kerangka acuannya adalah kerangka acuan inersial. Nah, kerangka acuan inersial itu bisa kerangka acuan yang diam atau kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan ya. Jadi kalau kita punya kerangka acuan inersial itu ada dua kemungkinan. Kerangka acuannya diam atau kerangka acuan dengan kecepatan konstan atau V-nya konstan. Nah, hukum Newton itu berlaku untuk kerangka acuan inersial. Lalu bagaimana kalau tidak inersial? Karena di sini ada percepatan A0 kan. Nah, nanti cara kedua kita bisa menggunakan konsep tentang gaya fiktif ya. Kita akan kerjakan dengan dua pendekatan. Apakah hasilnya sama? Kita lihat nanti ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita gambarkan dulu, kita tuliskan dulu hukum Newton, hukum 2 Newton pada masing-masing benda ya. Kita mulai dari benda yang pertama. Benda yang pertama itu bergerak ke atas, berarti kita pakai sigma F sama dengan M1, ingat, dikali dengan A1. Percepatannya relatif terhadap tanah atau kerangka acuan inersial. Sigma F-nya di sini adalah karena geraknya dia ke atas, berarti T dikurang M1G sama dengan M1 dikali dengan A1. A1 itu apa? Kalau relatif tanah, A1 itu nilainya adalah liftnya bergerak dengan percepatan A0, M1-nya bergerak dengan percepatan A, arahnya sama ya. Berarti A1-nya adalah A plus A0. Kita gantikan di sini. A ditambah dengan A0. Oke, atau kita bisa buka dulu kurungnya. Jadi T minus M1G sama dengan M1A plus M1A0. Oke, kita buat dia jadi persamaan yang pertama. Kemudian kita cek untuk
benda kedua atau massa yang kedua ya. Jadi sama, kita gunakan sigma F sama dengan M2 dikali dengan A2 karena kita pakai kerangka acuan inersial. Sigma F-nya adalah dia geraknya turun, berarti M2G minus T sama dengan M2 dikali dengan A2. A2 itu apa? A2 itu percepatan, ini terbalik ya, maaf ya. Ini A1 yang di atas mestinya ya. Oke. Nah, A2 itu percepatan M2 relatif terhadap tanah. A itu, M2-nya itu bergerak turun ke bawah dengan percepatan A relatif liftnya bergerak naik dengan percepatan A0. Nah, berarti A2-nya apa? Ya tentu saja A minus A0 ya. Jadi ini A minus A0. Atau kita sederhanakan, jadi M2G minus T sama dengan M2A dikurang M2A0. Ini kita buat persamaan yang kedua. Nah, kita sudah punya dua persamaan, selanjutnya tinggal kita kerjakan itu dua persamaan itu ya. Kita eliminasi variabel-variabel yang nggak kita kehendaki ya. Jadi di situ ada T ya, kita bisa langsung eliminasi dengan cara jumlahkan persamaan 1 dan 2 ya. Kita susun ulang seperti ini ya. Jadi di sini persamaan satunya kita tulis T minus M1G ya. Kalau mau disubstitusi juga boleh ya. Sama dengan M1A plus M1A0 ya. Ini persamaan pertama. Persamaan keduanya saya tulis kayak gini, T-nya taruh depan. Jadi negatif T, ya sama aja ini, negatif T, kemudian plus M2G, sama dengan yang belakang tetap, berarti M2A minus M2A0. Nah, ini tinggal kita jumlah supaya nilai variabel T-nya bisa tereliminasi. Berarti ini T ditambah negatif T habis. Ini berarti negatif M2G ditambah, negatif M1G ditambah M2G. Maka kita tulis gini ya, M2G negatif M1G, ya biar negatifnya di belakang. Sama dengan ini, M1A ditambah M2A. Berarti di sini M1A ditambah M2A. Kemudian yang belakang M1A0 ditambah negatif M2A0. Berarti ini positif. M1A0 ditambah negatif, berarti minus ya, M2A0. Nah, maka kita sudah punya nilai A-nya ya dalam variabel A0, karena A0 itu ada di deskripsi soal, maka boleh kita pakai. Oke, kita keluarkan dulu ini nilai G-nya, berarti G dalam kurung M2 minus M1 sama dengan yang ini A-nya dikeluarin, A dalam kurung M1 plus M2 plus A0-nya dikeluarin, dalam kurung berarti ini M1 minus M2. Maka kita bisa pindah ruas ya, A0-nya kita pindah ke ruas kiri, berarti M2 minus M1G, kita tulis G-nya di belakang, minus M1 minus M2A0 sama dengan A M1 plus M2. Nah, kita dapat nilai A-nya tuh. Jadi A sama dengan, tinggal yang ruas kiri dibagi M1 plus M2 ya. Jadi M2 min M1 kali G dikurung minus M1 minus M2 kalikan A0 dibagi dengan M1 plus M2. Oke. Kemudian ini kita lihat nih, ini kan supaya bentuknya bagus saja ya. Ini kan minus M1 plus M2. Ini boleh kita tulis seperti ini ya, supaya sama-sama M2 min M1. Maka ini boleh ditulis M2 min M1 kalikan G. Ini kita tulis plus dalam kurung M2 min M1 dikalikan A0, kan sama aja nih. Positif M2, negatif M1 kan. Jadi kita tinggal balik aja nih, kasih negatif ya. Dibagi dengan M1 plus M2. Atau hasil akhirnya boleh kita tuliskan A itu sama dengan, ini komponennya sama, M2 min M1 dalam kurung G plus A0 ya. Karena ini sama nih, M2 min M1, ini juga ada M2 min M1. Maka boleh dikeluarkan, dibagi dengan M1 plus M2. Nah, kita dapat nilai A-nya. Apa tadi A itu? A ini adalah percepatan baik M1 maupun M2 relatif terhadap lift ya. Jadi percepatan M1 atau M2 ya, M1 dan M2 relatif lift.
Nah, ini sudah kita jawab satu pertanyaannya. Tadi kan di soal ditanyakan berapakah percepatan M1 relatif terhadap lift nih. Sudah kita jawab ya, yaitu A tadi. Nah, yang kedua kita diminta mencari M1 relatif terhadap tanah. Berarti kita mencari A1 nih. Berapa nilai A1? A1 itu nilainya adalah A ditambah dengan A0. Oke, kita lihat A ditambah A0 ya. Kita kerjakan di sini. Kita akan cari nilai A1-nya. A1 itu sama dengan A plus A0. A-nya kita sudah dapat, nilainya yang paling sederhana di bawah tadi, M2 min M1. M2 min M1 dalam kurung G plus A0 dibagi dengan M1 plus M2. M1 plus M2 kemudian plus A0. Ya, ini tinggal kita rapikan aja. Gimana caranya? Kita samakan penyebutnya. Ya, kita samakan penyebutnya dengan M1 plus M2. Berarti M1 plus M2. Yang ini kita biarkan dulu. M2 min M1 G plus A0 ditambah yang ini berarti M1 plus M2 A0 ya. Sebenarnya sudah selesai nih, tapi masih kurang bagus bentuknya karena di sini ada A0, di sini ada A0 ya. Belum kita buka. Maka bagian yang ada A0-nya kita buka ya. Ini kita tulis seperti ini. Oke, jadi ini adalah M2 min M1G. Kita pecah lagi. M2 min M1G ditambah, nah oke kita buka ini. M2A0 minus M1A0 ya, yang depan nih M2A0 minus M1A0, yang belakang juga dibuka. M1A0 plus M2A0 dibagi dengan M1 plus M2. Kita lihat apakah ada yang bisa dicoret. Nah, di sini ada minus M1A0, ada plus M1A0. Maka ini habis kan? Maka sisanya tinggal M2A0 ditambah M2A0, berarti 2 kali ya, 2 M2A0. Oke, berarti A1 itu sama dengan M2 minus M1 kali G ditambah, nih ada 2 M1A0, M2A0, M2A0, berarti 2 M2A0 dibagi dengan M1 plus M2. Nah, kita dapatkan nilai A1-nya ya. Apa itu A1? A1 adalah percepatan M1 relatif terhadap tanah ya. Percepatan M1 relatif tanah atau bumi. Nah, kita dapat ya dengan menggunakan hukum 2 Newton yang dengan kerangka acuan inersial. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan gaya fiktif ya. Oke, kalau kita menggunakan konsep gaya fiktif ya, jadi gaya fiktif itu gimana? Kalau misalkan dia berada pada suatu kerangka yang dipercepat, nah untuk kasus ini kerangka acuan yang dipercepatnya adalah lift ya, yang punya percepatan A0. Maka dia akan mengalami gaya yang arahnya itu berlawanan dengan arah percepatan kerangkanya. Nah, berarti di sini untuk benda yang kedua dia akan dapat gaya fiktif. Berapa nilainya? Gaya fiktif yang dialami benda 2 adalah masanya dia dikali dengan kerangka percepatan kerangkanya. Jadi M2A0 ya. Oke, ditulisnya di sini aja nih. M2A0. Untuk benda 1 dia juga sama. Dia akan mengalami gaya yang arahnya berlawanan, yang besarnya adalah M1 dikalikan dengan A0. Ya, percepatannya sama dengan percepatan kerangkanya, tetapi arahnya berlawanan. Nah, M1A0 dan M2A0 ini masing-masing yang kita sebut sebagai gaya fiktif. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan gaya fiktif, maka kerangka acuannya sudah kita pakai lift aja boleh, nggak harus pakai tanah. Ya, berarti kalau kita gambar lagi di sini, ini ada M2G, kemudian di sini ada tegangan tali, di sini ada tegangan tali juga, di sini ada M1G. Oke, seperti ini ya. Ini M1G. Oke. Nah, kita pakai kerangka acuan lift hukum Newtonnya karena sudah memasukkan gaya fiktif di sini. Kita pakai sigma F sama dengan, untuk benda 1 dulu ya, sigma F sama dengan M1 dikali A ya, bukan A1 lagi tapi M1 dikali A. Dengan nilai A adalah percepatan ini, percepatan benda 1 naik, kemudian benda 2-nya turun di sini. Maka bedanya di sini kita pakai
percepatannya relatif terhadap lift ya. Kalau sebelumnya tadi kita pakai percepatan relatif tanah A1 dan A2, sekarang kita langsung pakai percepatan relatif lift. Oke, sekarang kita buka sigma F-nya. Dia geraknya ke atas, berarti dia ada T, kemudian minus M1A0. Nih, lihat M1A0 ke bawah, kemudian minus M1G sama dengan M1 dikali A. Untuk benda yang kedua sama, sigma F sama dengan M2, kita kalikan dengan A juga, percepatannya relatif lift. Untuk M2 geraknya turun, berarti dia akan punya M2G plus M2A0 ya, M2G plus M2A0 negatif T sama dengan M2 dikali dengan A. Oke ya, kita buat sama, ini persamaan 1, yang ini persamaan 2. Oke, caranya sama, kita eliminasi ya. Ini persamaan 2-nya kita pindah di sini aja. Ini saya ganti pakai warna merah. T-nya kita taruh di depan. Jadi ini negatif T. Ini cuma persamaan 2 yang ditulis ulang ya. Negatif T plus M2A0 plus M2G sama dengan M2A. Oke, kita jumlahkan seperti biasa. T-nya akan habis, ya, T-nya habis karena negatif plus positif, maka habis. Kemudian yang A0-nya ini M2-nya positif, M1-nya negatif, berarti M2 min M1A0. Kemudian yang G, M2-nya positif, M1-nya negatif, berarti plus M2 min M1G sama dengan yang ini positif semua ya. Jadi M1 plus M2A. Nah, langsung kita dapat nilai A-nya. Jadi nilai A adalah ini sama, M2 min M1, M2 min M1. Berarti M2 min M1 dalam kurung A0 plus G dibagi dengan yang ini, M1 plus M2. M1 plus M2. Oke, kita rapikan ya tulisannya, ini sama dengan A. Nah, kita dapat nih nilai A-nya. Apa tadi A itu? A di sini adalah percepatan relatif lift ya. Percepatan M1 dan M2 relatif lift. Nah, untuk mencari terhadap tanahnya, oke, kita samakan dulu apakah sama hasilnya. M2 min M1, A0 plus G, M1 plus M2 tadi, nilai A-nya apakah sama? Kita cek ya, ternyata sama ya. M2 min M1, A0 plus G dibagi M1 plus M2 nih. Di sini kita peroleh nilai percepatan relatif liftnya sama dengan cara hukum Newton tanpa gaya fiktif maupun dengan gaya fiktif. Nah, untuk mencari nilai A1 maka caranya sama dengan di atas ya. Untuk mencari A1 kita tinggal lihat relatifnya. A1 berarti percepatan massa pertama relatif tanah, berarti A plus A0. Nah, berikutnya caranya bisa ikuti yang di atas karena sama persis. Tetapi di sini untuk mencari nilai A-nya kita bisa menggunakan cara kedua yaitu gaya fiktif ya. Ingat, gaya fiktif itu arahnya berlawanan dengan arah kerangka acuannya, arah percepatan kerangka acuannya besarnya adalah massa bendanya dikalikan percepatan kerangka acuannya, tetapi arah berlawanan. Oke? Ya, itu dulu video pada kesempatan kali ini ya. Ini adalah video yang keempat, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan untuk membahas soal-soal latihan dasar lainnya ya. Jadi paling tidak dengan video ini teman-teman jadi punya gambaran untuk KSN itu seperti apa, tipe-tipe soalnya, dan ada bahan untuk belajar seperti itu ya. Nah, memang baiknya tadi sebelum dibahas mestinya teman-teman pause dulu videonya ya. Kemudian dicoba mengerjakan, setelah itu baru diputar videonya sampai akhir untuk melihat jawabannya apakah sama atau berbeda. Jadi nanti ada latihan dulu ya, ada effort dulu dari teman-teman untuk bisa melatih kemampuan yang sudah dimiliki. Ya, oke, itu dulu ya video untuk seri yang keempat ini. Kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau merasa video ini ada manfaat silahkan share ke teman-teman yang lain supaya bisa dirasakan manfaatnya juga oleh teman-teman yang lain juga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.